Jangan remehkan bangun tidur Anda, karena kebanyakan orang sukses, orang berhasil itu mereka mengkondisikan bangun tidurnya. Oke, simak video ini sampai selesai. Saya akan berikan tips yang luar biasa untuk hidup Anda. Ya, ini tidak peduli umur berapa Anda ya, tidak peduli apa latar belakang Anda, umur Anda berapa, tapi Anda yang nonton video ini bahwa Anda itu berhak untuk kaya, Anda berhak untuk sukses, Anda berhak untuk berhasil di kehidupan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Yayang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini, dan saya senang sekali teman-teman ternyata nggak cuma dari Indonesia ya, tapi juga dari mancanegara. Silahkan teman-teman bisa absen dari kota apa kalian ya, silahkan tuliskan komentar di sini, dan teman-teman silahkan bisa menuliskan doa ya agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Insya Allah jika diaminkan oleh banyak orang, insya Allah doanya akan cepat terwujud. So, kalian juga bisa follow Instagram saya, ada di @yayangsundawa, karena di situ saya sering sekali membagikan konten-konten pendek atau sesuatu yang siapa tahu berguna untuk kehidupan Anda. Terima kasih. Yang hari ini akan saya informasikan adalah bagaimana cara bangun tidur yang baik. Jadi ketika Anda bisa mengkondisikan bangun tidur Anda, itu akan mengkondisikan rezeki Anda, akan mengkondisikan state atau kondisi kejiwaan Anda. Ini sangat penting sekali. Banyak orang meremehkan hal ini, tapi ini efeknya luar biasa bagi rezeki, bagi kesehatan, bagi kesuksesan untuk Anda semuanya ini ya. Ini tidak peduli umur berapa Anda ya, tidak peduli apa latar belakang Anda, umur Anda berapa, tapi Anda yang nonton video ini bahwa Anda itu berhak untuk kaya, Anda berhak untuk sukses, Anda berhak untuk berhasil di kehidupan Anda ya. Semoga video-video di channel ini, ada hampir kurang lebih 400 video di channel ini, semoga bisa membantu Anda untuk improve sehingga Anda bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi bahwa cara-cara yang saya sampaikan di video ini semuanya sudah saya praktekkan sendiri. Jadi saya praktekkan sendiri dan saya berhasil. Alhamdulillah saya berhasil merubah hidup saya. Dari dulu yang awalnya nggak karu-karuan, alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah rezeki itu terus ada gitu ya, alhamdulillah. Nah, saya akan share bagaimana tips yang oke untuk Anda. Yang saya lakukan ketika bangun tidur pertama kali ya, melek ini ya. Yang saya lakukan pertama kali setelah melek, saya merem lagi ya. Jadi melek gitu ya, bangun tidur saya merem lagi, habis itu saya syukuri. Alhamdulillah ya Allah, seluruh bagian tubuh saya masih lengkap. Alhamdulillah saya masih bisa napas hari ini. Alhamdulillah semuanya masih komplit, masih lengkap ya. Saya sangat bersyukur sekali atas hal itu. Nah, itu setiap hari saya lakukan. Jadi alhamdulillah semuanya masih utuh nih. Ya, mata masih bisa melek, hidung masih bisa napas, kuping masih ada. Jadi semuanya itu masih lengkap, masih komplit. Nah, itu efeknya happy ya. Jadi sebelum Anda beranjak dari tempat tidur Anda, mulailah dari syukur Anda yang pertama. Syukur yang pertama bahwa kita itu masih oke gitu. Kita masih diperkenankan untuk bangun di pagi hari itu ya. Dan alhamdulillah juga Anda masih bangun di tempat tidur Anda, bukan di tempat yang lain seperti di ranjang rumah sakit gitu ya. Anda bersyukur sekali. Jadi ini ritual yang pertama kali yang saya lakukan itu. Setiap bangun tidur saya melakukan hal itu. Saya tarik nafas panjang, saya syukuri nafas saya, semuanya ini masih utuh dan sebagainya, itu luar biasa. Oke. Nah, jadi jangan bangun tidur langsung pegang HP dan sebagainya. No. Lakukan ini ritual ini dulu lah. Saya itu kadang baru pegang HP itu setelah saya mandi gitu loh. Setelah saya mandi, saya melakukan rutinitas saya baru mandi, baru pegang HP gitu. Sebelum itu enggak. Sebelum itu saya usahakan tidak pegang HP. Takutnya nanti pikiran kita akan ke distract ya. Sehingga HP itu kan banyak informasi masuk ya. Ketika banyak informasi masuk secara berbarengan langsung ke otak Anda, ke pikiran kamu, mengakibatkan kamu bisa stres dan kamu bisa bad mood ya. Oke, ini tadi yang pertama. Jadi saya mensyukuri dulu bangun tidur, alhamdulillah masih sehat ya. Itu intinya gitu. Saya masih sehat, saya masih seger gitu ya. Dan saya bisa beraktivitas, saya diizinkan Allah, diizinkan Tuhan untuk bisa melek lagi, bisa bangun lagi dari itu luar biasa. Itu syukur yang dahsyat. Ya, itu yang pertama. Baru setelah bangun tidur, saya melakukan stretching, saya melakukan ya gerakan-gerakan santai lah, gerakan-gerakan santai di atas tempat tidur. Saya luruskan tangan saya luruskan badan saya kayak gitu ya. Itu wajar lah, stretching ya, stretching. Habis itu pelan-pelan lalu saya ambil minum air putih ya. Jadi
Setelah rutinitas saya, jadi saya minum dulu air putih 1 gelas segini itu ya, baru habis itu saya main keluar rumah. Saya lihat hijau-hijau, saya hirup udara pagi. Nah itu ya, jadi rutinitasnya seperti itu dulu sebelum mandi. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Setelah mandi ya, kita bahas yang setelah mandi. Setelah mandi saya ibadah dulu ya, setelah mandi saya ibadah dulu. Di situ setelah saya melakukan ibadah, sholat ya, kalau saya muslim saya sholat, saya tenang dulu, saya duduk tenang dulu di sajadah saya. Itu kalau saya, maksudnya kalau Anda mau non muslim bebas ya, pokoknya tenang dulu di pagi hari itu, tenang dulu, pikiran ini dijernihkan dulu sebelum Anda melakukan aktivitas yang seambrek, aktivitas yang dahsyat, yang banyak banget yang menyita pikiran dan waktu kamu. Santai dulu, rileks dulu, tenang dulu, tenangkan pikiran. Saya biasanya duduk sila dan saya memejamkan mata dan saya kembali lagi mencoba untuk menetralisir semuanya. Saya anggap nol ya, saya anggap nol. Artinya kenapa dianggap nol itu gini, saya siap dengan hari ini, hari besok. Jadi saya siapkan diri saya untuk hari ini dan seterusnya gitu ya. Yang hari kemarin saya netralkan dulu nih, karena yang kemarin kan mungkin ada problem, mungkin ada kesibukan yang lain, itu saya netralkan dulu di pagi hari itu. Jadi saya fokusnya untuk hari ini, terus seterusnya gitu. Jadi harus netral dulu, harus kosong dulu, pikirannya dikosongin dulu, dirilekskan dulu serilek-rileknya ya. Dengan kalau saya biasanya zikir ya, zikir istighfar ya, istighfar sebanyak mungkin 100 kali gitu ya, 1 tasbih besar itu. Sambil di pagi hari itulah saya biasanya juga kadang melakukan visualisasi untuk hidup saya ke depan. Jadi mungkin saya akan lebih jelas terangkan visualisasi itu seperti apa. Visualisasi itu gini, kita memberikan film tentang diri kita untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi kita bikin film, tapi di pikiran kita bikin film. Misalkan nih tahun depan ini rumah ya, rumah baru, misalkan rumah baru 3 lantai, modelnya begini, catnya begini, dalamnya begini, di dalamnya ada kolam renang dan sebagainya. Itu kita gambarkan di kepala kita, dan itu enak banget ketika pagi hari, ketika kita belum melakukan aktivitas apapun ya, pagi hari sama sebelum tidur. Wah itu jos banget. Itu nanti saya akan kasih tahu Anda caranya. Visualisasi itu luar biasa teman-teman, dan efeknya itu gila, dan itu bisa terwujud juga karena itu juga doa ya, itu juga termasuk doa. Nah, jadi itu tadi yang saya lakukan adalah itu sebelum prepare ya, sebelum saya melakukan aktivitas-aktivitas yang ruwet, aktivitas-aktivitas yang menyita banyak waktu, saya lakukan itu dulu agar pikiran kita ini terkondisikan. Karena sebenarnya fisik kita, Anda fisik ini ya, itu sebenarnya dikendalikan oleh pikiran Anda. Jadi kalau Anda tidak bisa mengkondisikan pikiran, maka fisiknya akan lemes gitu. Kalau pikiran Anda galau, otomatis fisik Anda lemes. Setuju ya? Kalau pikirannya ini lagi nggak tenang, lagi sedih, pasti badan Anda lemes. Tapi ketika Anda bisa mengkondisikan pikiran di awal hari, karena awal hari adalah hari yang sangat penting, maka fisik Anda pun juga akan support, juga akan mendukung. Nah, pagi hari agar bisa produktif, saya melakukan hal-hal yang penting dulu, hal-hal yang berat dulu, hal-hal yang susah dulu, sing bisa menyita banyak waktu dulu, banyak pikiran dulu, saya lakukan duluan. Ya, kalau yang enteng-enteng nanti ya. Ini cara agar Anda tidak stres. Biasanya orang itu kan semua dilakukan ya, akhirnya bingung, stres akhirnya malah nggak ada yang selesai gitu ya. Jadi saran saya, kalau saya pribadi, saya lakukan yang berat dulu. Mana yang paling menyita waktu dulu, itu saya lakukan dulu ya. Saya lakukan dulu sing berat dulu, baru sing enteng-enteng. Itu akan membuat saya semakin harinya habis ya, semakin harinya tambah sore, tambah malam itu semakin enteng, semakin rileks. Dan malam saya bisa family time ya. Jadi itu yang saya lakukan.
Saya simpulkan. Jadi yang pertama tadi bangun tidur, bersyukur ya, bersyukur dulu Anda masih hidup, bersyukur dulu kita masih bisa napas, anggota tubuh lengkap. Minum air putih, stretching dulu, habis itu minum air putih. Ya, setelah itu baru tenang dulu di pagi hari, bisa lakukan zikir, bisa lakukan meditasi atau apapun silahkan, visualisasi lebih bagus, cakep. Terus habis itu baru Anda melakukan aktivitas ya, aktivitas yang penting dulu. Saya kasih tahu kuncinya. Jadi orang kalau bisa mau sukses, mau bisa lebih tenang hidupnya, lebih bahagia, kuncinya kontrolnya di pagi hari. Agar bisa moodnya itu bagus di pagi hari, itu penting banget. Nomor satu, bukan Anda pinter cari uang, bukan, tapi yang pinter mengendalikan mood ya. Bayangin, banyak orang-orang kaya itu mereka nggak bahagia, nggak happy karena mereka tidak bisa mengendalikan moodnya di pagi hari. Beda dengan orang sederhana, orang biasa saja, mereka tetap happy, happy ya, karena mereka bisa mengendalikan moodnya di pagi hari. Jadi kuncinya adalah mood, good mood. Ketika Anda bisa bikin mood Anda bagus, maka rezeki akan datang luar biasa. Ya, setiap harinya adalah momen Anda. Setiap hari adalah semangat Anda, gitu ya. Jadi setiap hari munculkan bara semangat itu setiap hari ya. Setiap hari, setiap pagi, yes. Anda seperti lahir gitu loh, lahir lagi. Jadi harus semangat di pagi harinya itu, karena dengan semangat itu Anda akan menjadi magnet uang, Anda akan menarik hal-hal positif. Dan ketika bangun ya, Anda harus yakin bahwa Anda sedang menjemput keajaiban-keajaiban yang baru lagi. Anda dapat keajaiban-keajaiban baru yang tak terduga yang bisa jadi datang di hari tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice and good luck. Salam laris manis.